Assalamualaikum, jumpa lagi di Zona ASN. Video kali ini saya akan membagikan informasi tentang penyederhanaan kebijakan jabatan fungsional dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023. Pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023, Deputi SDM Aparatur Kemen Pan-RB mengadakan sosialisasi tentang penyederhanaan kebijakan jabatan fungsional dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023. Berikut adalah poin-poinnya. Ruang lingkup tata kelola JF, yaitu 1. Pola karir JF. Pengembangan karir JF berbasis pada talent mobility dalam pola karir horizontal, vertikal, dan diagonal. 2. Tugas dan ruang lingkup kegiatan. Simplikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis pada ekspektasi kinerja. 3. Pengelolaan kinerja JF, yaitu pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi. 4. Konsolidasi JF, yaitu penyederhanaan jumlah JF yang telah ditetapkan melalui konsolidasi JF yang berbasis pada klasifikasi JF. 5. Kompetensi dan kelas jabatan. Pengembangan kompetensi yang mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi standarisasi kelas JF bertujuan untuk mendorong pada kualitas JF yang sama. Berikut adalah perubahan pokok tata kelola JF. Pada Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019 berbasis penyelenggaraan butir kegiatan dan SKP, sedangkan pada Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja. Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun, sedangkan pada Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk mendukung talent mobility. Pada Permen Pan 13 Tahun 2019, penetapan target angka kredit di awal tahun kinerja berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKP. Sedangkan pada Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023, target angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengalih untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun. Pada Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019 berbasis pada penilaian angka kredit per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK. Sedangkan pada Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja. Pada Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019, kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan jabatan administrasi. Sedangkan pada Permen Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas JF. Pada Permen Pan-RB Nomor 13 Tahun 2019, instansi pembina memiliki 19 tugas yang utamanya pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi. Sedangkan pada Permen Pan Nomor 1 Tahun 2023, instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi. Berikut adalah tugas dan ruang lingkup JF, yaitu 1. Pelayanan teknis fungsional berbasis keahlian dan keterampilan tertentu pada unit organisasi. 2. Penyusunan ruang lingkup setiap jenjang jabatan fungsional. 3. Pemenuhan ekspektasi kinerja. Untuk kedudukan JF berkedudukan di bawah JPT administrator, pengawas, dan pejabat fungsional lain. Pejabat fungsional bekerja dalam sistem kerja kolaboratif baik dalam atau lintas unit organisasi, mendukung pada organisasi yang agile dan dinamis. Ruang lingkup tata kelola JF, yaitu 1. Pengangkatan pertama.
Nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam keputusan CPNS. Diberikan kelas JF, pelantikan JF bersamaan dengan pelantikan PNS, besaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perpindahan, yaitu perpindahan yang setara dalam pola karir horizontal antar JF, JPT, dan JA. Lintas rumpun atau klasifikasi jabatan dibatasi oleh batas usia perpindahan, melakukan uji kompetensi. 3. Penyesuaian, yaitu jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan. Dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilaksanakan untuk jenjang setara dengan jenjang struktural sebelumnya. 4. Promosi, yaitu kenaikan jenjang jabatan apabila mencapai angka kredit kumulatif. Promosi antar JF, JPT, JA, promosi harus berpredikat kinerja sangat baik. Untuk pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja, yaitu A. Perencanaan kinerja, B. Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, C. Evaluasi kinerja pejabat fungsional, E. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Predikat kinerja jabatan fungsional dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik. Ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi diberikan tambahan angka kredit sebesar 25%. Tahapannya yaitu pembuatan rencana kinerja tahunan, kemudian penilaian atasan atau pejabat penilai, kemudian konversi nilai SKP, dan akhirnya penetapan angka kredit tahunan. Untuk kompetensi dan kelas jabatan, instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi. Pemenuhan kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan teknis. Pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Kelas JF ditetapkan secara terstandar untuk mendorong pada pencapaian kualitas JF yang sama. Sebanyak 293 JF telah ditetapkan sampai dengan 2022. Kemudian akan dilaksanakan konsolidasi JF, yaitu integrasi tugas dan fungsi yang beririsan dalam ruang lingkup tugas yang lebih agile dan sederhana, berbasis keahlian dan bukan sektor, pilot project Kementerian Keuangan, pengaturan kembali 293 JF dalam satu regulasi. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.